Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Allah ingin ciptakan yang indah, Allah ciptakan wanita. Ketika Allah ingin ciptakan kasih sayang, Allah menciptakan wanita. Ketika Allah ingin ciptakan kehangatan, Allah menciptakan wanita. Wanita di agama Islam itu adalah wanita yang sangat mulia kedudukannya, penuh kehormatan, kelembutan, dan segala sifat kemuliaannya. Wanita itu duta salam, duta damai, duta sakinah, dan duta ketenangan. Begitu karenanya wanita itu mato'ah, almar'ah, as-solihah, mato'ah. Wanita solihah itu perhiasan yang paling indah di muka bumi ini. Namun, jika kita tilik sejarah sebelum datangnya agama Islam, ketika itu wanita sangatlah tidak ada harganya, dianggap hina dan hanya sebagai pemuas nafsu belaka. Sebelum datangnya Islam, seluruh umat manusia memandang hina kaum wanita. Jangankan memuliakannya, menganggapnya sebagai manusia saja kadang tidak. Orang-orang Yunani menganggap wanita itu sebagai sarana kesenangan saja. Orang-orang Romawi memberikan hak atas seorang ayah atau suami menjual anak perempuan atau istrinya. Orang Arab memberikan hak atas seorang anak untuk mewarisi istri ayahnya. Mereka tidak mendapat hak waris dan tidak berhak memiliki harta benda. Hal lain juga terjadi di Persia, India, dan negeri-negeri lainnya. Namun, tiba cahaya Islam pun terbit menerangi kegelapan itu dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, menerangi segala bentuk kezaliman dan menjamin setiap hak manusia tanpa terkecuali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang bagaimana seharusnya memperlakukan kaum wanita dalam surat An-Nisa ayat 19. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagai dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Bahkan sampai dicantumkan salah satu surah dalam Al-Quran yang bernama An-Nisa yang berarti wanita. Belum cukup sampai di sini demi memuliakan wanita. Bahkan dalam agama Islam seorang ibu lebih didahulukan dan dimuliakan dibandingkan sang ayah. Dalam salah satu hadis berbunyi, ketika salah satu sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, siapa di antara manusia yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya?" "Ibumu," Rasulullah menjawab. "Lalu siapa lagi?" "Ibumu," jawab Rasulullah. "Lalu siapa lagi?" "Ibumu," jawab Rasulullah lagi. "Lalu siapa lagi?" "Ayahmu." Subhanallah, sedemikian mulianya perempuan dalam Islam. Bagaikan mutiara yang mahal harganya, Islam menempatkan wanita sebagai makhluk yang mulia yang harus dijaga, menjaganya dari segala hal yang dapat menodai kehormatannya, menjatuhkan wibawanya, dan merendahkan martabatnya. Maka di dalam Islam, kaum wanita hidup dalam penuh kemuliaan. Kemuliaan wanita itu hidupnya seluruhnya ditanggung kepada ayahnya ketika dia belum menikah. Ketika dia sudah menikah, hidupnya ditanggung oleh suaminya. Itu sejahteranya posisi wanita dalam Islam. Sehingga kalau ada wanita yang bekerja dengan alasan ingin membantu perekonomian keluarga, tentu ini sangat baik, karena itu bukan tugasnya, namun dia berkorban untuk orang-orang yang dicinta dengan cara ia bekerja. Maka pertanyaannya, siapa sesungguhnya pemberi nafkah? Ayah dan suami. Perempuan tidak diciptakan dari tulang punggung. Dia bukan tulang punggung keluarga. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Dia harusnya dijaga dan dilindungi. Itu perempuan. Jadi, siapapun perempuan yang menjadi tulang punggung, maka dia sedang berjihad di jalan Allah.